Saudara, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak semakin marak. Halo semuanya, kalian pada tahu nggak sih kekerasan seksual akhir-akhir ini semakin marak? Terdapat 8.626 kasus yang ditangani oleh 359 pengadilan agama yang tersebar di 30 provinsi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, terdapat 59% kasus kekerasan terhadap seorang istri, 21% kasus terhadap pacar, 10% kasus terhadap mantan pacar, 0,7% terhadap mantan suami, dan 0,4% terhadap PRT atau pekerja rumah tangga. 3 orang santriwati pondok pesantren di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya menjadi korban pencabulan dan persetubuhan. Oleh karena itu, kami mengambil topik kekerasan seksual tujuan untuk mengedukasi pelajar agar dapat melindungi diri dari kekerasan seksual. Karena kekerasan seksual berdampak buruk, bukan hanya pada kesehatan fisik, tetapi juga psikis, sosial, dan ekonomi, baik pada level individu, keluarga, bahkan masyarakat. Pelecehan seksual adalah segala kegiatan bersifat seksual yang dialami oleh orang yang tidak menginginkan kegiatan tersebut. Pelecehan seksual dapat dialami oleh siapa saja. Pelecehan seksual juga dapat terjadi di tempat-tempat umum seperti pasar, kantor, sekolah, dan tempat-tempat pribadi seperti kamar yang dilakukan oleh orang yang tidak diinginkan. Oh, boleh itu. Yang pertama adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah perilaku berkonotasi seksual yang tidak diinginkan oleh orang yang mendapatkan pelecehan seksual itu. Gak mau! Tadi adalah eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual adalah kekerasan seksual dalam bentuk ancaman atau kekerasan agar seseorang melakukan hal yang diinginkan. Dampak dari kekerasan seksual terbagi menjadi dampak psikologi dan dampak fisik. Dampak psikologi seperti trauma yang mendalam, contohnya seperti post traumatic stress atau PTSD, yaitu kondisi di mana seseorang mengalami gangguan kecemasan. Dampak fisik, contohnya itu seperti penyakit menular, yaitu HIV, chlamydia, herpes, dan hepatitis. Jadi solusi bagi korban kekerasan seksual yaitu yang pertama, tidak membuka berita dan media sosial yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Yang kedua, tidak meminum minuman beralkohol dan memakai narkoba. Yang ketiga, mencari orang pendukung seperti keluarga, teman yang dapat dipercaya, dan lain-lain. Yang keempat atau yang terakhir yaitu menghubungi ahli profesional atau psikolog. Dan kesimpulannya adalah pelajar rentan menjadi korban kekerasan seksual karena memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi dan kemampuan melindungi diri sendiri itu sangat terbatas. Saran yang ke-1, bagi pelajar harus lebih waspada seperti memberi batasan dalam komunikasi dengan jelas dan menjaga adab dalam berpakaian. Saran kedua, bagi di sekolah mengadakan penyuluhan di sekolah terkait kekerasan seksual.